Angin malam di desa Karangjati selalu terasa berbeda belakangan ini. Bukan sekadar dingin, tapi seperti membawa sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Jalanan tanah yang biasanya ramai oleh suara warga kini lebih cepat sunyi. Bahkan anjing-anjing pun jarang menggonggong setelah maghrib, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tak boleh diganggu. Malam itu, suasana benar-benar terasa ganjil. Lampu-lampu rumah masih menyala, tapi tak banyak suara percakapan. Hanya terdengar sesekali suara pintu ditutup cepat, seperti orang-orang tak ingin berada terlalu lama di luar. Di ujung desa, dekat kebun bambu yang sudah lama tak terurus, beberapa warga berkumpul dengan wajah tegang. "Beneran di situ?" bisik Pak Darto. Suaranya pelan tapi jelas penuh cemas. "Iya, tadi pagi ditemukan sama anaknya," jawab seorang pria lain. Matanya tak berani menatap langsung ke arah kebun. Di tengah kerumunan kecil itu, tergeletak tubuh seorang pemuda bernama Wawan. Usianya baru 25 tahun, dikenal sehat, bahkan sering membantu kerja di sawah tanpa keluhan. Tapi sekarang, tubuhnya kaku, pucat, dan anehnya, tanpa luka sedikit pun. Wajahnya seperti orang yang ketakutan setengah mati sebelum meninggal. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit. Bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin berkata sesuatu tapi tak sempat keluar. Tak ada darah, tak ada tanda perkelahian, tak ada apa-apa. Hanya tubuh dingin yang kehilangan nyawa secara misterius. "Iki ora wajar," gumam seorang ibu sambil memeluk dirinya sendiri. "Ini nggak wajar." Beberapa warga hanya mengangguk pelan. Tak ada yang berani berkata lebih. Karena ini bukan kejadian pertama. 3 minggu sebelumnya, hal yang sama terjadi pada Rudi, pemuda yang dikenal rajin dan tak pernah sakit. Lalu disusul Seno, dan sekarang Wawan. Semua dengan pola yang sama, masih muda, sehat, dan tiba-tiba ditemukan meninggal tanpa sebab jelas. Dan yang paling membuat merinding, wajah mereka semua sama, penuh ketakutan. Seolah sebelum mati, mereka melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Sejak kejadian itu, desa Karangjati mulai berubah. Siang hari masih terlihat biasa, tapi begitu matahari tenggelam, suasana langsung terasa berat. Orang-orang memilih diam di rumah. Anak-anak tak lagi bermain di luar. Bahkan suara radio atau televisi pun dipelankan, seperti takut mengundang sesuatu. Isu mulai beredar. Pelan-pelan, dari satu mulut ke mulut lain. Kutukan lama itu bangkit lagi. Tak semua orang percaya, tapi tak sedikit juga yang mulai mengingat cerita lama yang sudah hampir dilupakan. Tentang desa ini yang dulu pernah memberi makan sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu meminta imbalan. "Dulu juga kayak gini, satu-satu diambil," kata Mbah Wiryo suatu sore di pos ronda, suaranya serak tapi penuh keyakinan. Beberapa pemuda yang mendengarnya langsung saling pandang. "Mbah jangan nakut-nakutin. Lah, ini kan bisa aja penyakit," sahut salah satu dari mereka, mencoba terdengar santai meski suaranya sedikit goyah. Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis. "Penyakit kok matinya kayak gitu?" Matanya melotot semua. "Itu bukan sakit. Itu takut." Tak ada yang membalas. Karena dalam hati, mereka tahu, ucapan itu ada benarnya. Malam demi malam berlalu dengan kegelisahan yang makin terasa. Dan perlahan, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Seorang ibu mengaku mendengar suara tangisan di belakang rumahnya tengah malam. Awalnya dikira suara kucing, tapi lama-lama terdengar seperti suara perempuan. Lirih, panjang, dan menyayat. Ada juga yang melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan saat pulang dari mushola. Saat dikejar, tak ada apa-apa. Tapi rasa dingin yang tertinggal di kulit tak bisa dijelaskan. Bahkan Pak Darto sendiri pernah mengalami hal yang membuatnya tak bisa tidur semalaman. "Aku sumpah, itu bukan orang," katanya pada warga lain keesokan harinya. "Apa yang kamu lihat, Pak?" Pak Darto menelan ludah sebelum menjawab. Ada yang berdiri di pinggir jalan, tinggi, kurus, tapi mukanya nggak kelihatan. Kayak gelap semua. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani keluar sendirian di malam hari. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu nama yang mulai muncul. Disebut pelan-pelan.
Hampir seperti bisikan yang tak ingin terdengar. Bu Laras. Nama itu pertama kali diucapkan oleh seorang ibu yang tinggal tak jauh dari rumah korban pertama. Katanya, beberapa hari sebelum Rudi meninggal, ia sempat melihat Rudi keluar dari rumah Bu Laras larut malam. Awalnya tak ada yang menganggap aneh. Bu Laras memang dikenal sebagai janda cantik di desa itu. Usianya sekitar 35, tapi wajahnya masih terlihat jauh lebih muda. Kulitnya halus, sorot matanya tajam, dan cara bicaranya selalu tenang. Terlalu tenang, bahkan sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia tinggal sendiri di rumahnya yang berada agak di pinggir desa. Tak banyak bergaul, tapi juga tak pernah membuat masalah. Namun, ada sesuatu yang selalu terasa ganjil. Dulu juga ada yang dekat sama dia, terus tiba-tiba sakit, bisik seorang warga. Bukan sakit, mati, timpal yang lain dengan suara pelan. Cerita-cerita kecil mulai dirangkai tentang pria-pria yang pernah dekat dengan Bu Laras, lalu satu persatu mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang bangkrut, dan sekarang mati. Tapi tetap saja, tak ada yang berani menuduh secara langsung. Karena Bu Laras selalu terlihat biasa. Setiap pagi, ia masih menyapu halaman seperti tak terjadi apa-apa. Sesekali menyapa tetangga dengan senyum tipis. Tak pernah terlihat panik, tak pernah terlihat sedih. Justru itu yang membuat orang semakin takut. Seolah semua yang terjadi tak ada hubungannya dengan dirinya. Atau mungkin, ia memang sudah terbiasa. Malam itu, angin kembali berhembus pelan melewati desa. Daun-daun bambu saling bergesekan, menciptakan suara berisik yang terdengar seperti bisikan. Di salah satu rumah, seorang anak kecil terbangun dari tidurnya. "Ibu, itu suara apa?" tanyanya pelan. Ibunya langsung memeluknya erat. "Diam, jangan dengerin." "Tapi itu nangis, Bu." Sang ibu tak menjawab, hanya memejamkan mata, berharap suara itu segera hilang. Namun suara itu justru semakin jelas. Tangisan, lirih, dan terasa dekat. Sementara itu, jauh dari desa, di sebuah pesantren yang terletak di pinggiran kota, seorang pemuda tengah duduk bersila di dalam kamar sederhana. Matanya terpejam, napasnya teratur, tapi dahinya berkerut. Namanya Arif. Sudah lama ia meninggalkan desa Karangjati, mencari ilmu, menjauh dari masa lalu yang tak pernah benar-benar ia pahami. Namun malam itu, entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Seperti ada yang memanggil. Dalam keheningan, ia tiba-tiba membuka mata. Napasnya sedikit berat. Kenapa rasanya nggak enak begini? Ia menatap ke arah jendela. Angin malam masuk perlahan, membawa hawa dingin yang tak biasa. Lalu, tanpa alasan yang jelas, satu nama terlintas di pikirannya. Karangjati. Arif terdiam cukup lama. Perasaan itu semakin kuat. Bukan sekadar rindu atau ingatan biasa. Ini seperti firasat. Firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dan entah kenapa, ia merasa semua itu ada hubungannya dengan desa yang pernah ia tinggalkan. Perjalanan menuju desa Karangjati terasa lebih panjang dari biasanya. Arif duduk di dalam angkutan tua yang berderit di setiap tikungan. Jendela di sampingnya terbuka sedikit, membiarkan angin sore masuk. Tapi angin itu tidak membawa rasa segar. Justru ada hawa asing yang ikut masuk. Dingin, berat, dan entah kenapa bikin dadanya terasa sesak. Sejak tadi, firasatnya nggak enak. Bukan cuma sekadar rindu kampung halaman. Ini beda. Ada sesuatu yang seperti menariknya pulang, tapi bukan dengan cara yang baik. Beberapa kali Arif mencoba menenangkan pikirannya. Ia menarik napas dalam, mengatur aliran energi dalam tubuhnya seperti yang diajarkan gurunya di pesantren. Tapi tetap saja, rasa itu nggak hilang. Semakin dekat ke desa, semakin terasa kuat. Sampai akhirnya, angkutan itu berhenti di jalan tanah yang sudah sangat dikenalnya. "Sudah sampai, Rif," kata sopir sambil melirik lewat kaca spion. Arif mengangguk pelan. Ia turun, menjejakkan kaki di tanah desa yang sudah lama ia tinggalkan. Dan saat itulah, ia langsung merasakannya. Aura yang tidak wajar.
Seperti ada lapisan tipis di udara yang menekan dari segala arah. Bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi sangat terasa bagi orang yang peka. Energi itu berantakan, liar, dan dingin. Arif berdiri diam sejenak. Matanya menyapu sekitar. Desa itu masih sama. Rumah-rumah kayu, jalan sempit, pohon-pohon besar di pinggir jalan. Tapi suasananya berbeda jauh. Sepi. Terlalu sepi untuk ukuran sore hari. Biasanya, jam segini anak-anak masih main di luar. Ibu-ibu ngobrol di teras. Tapi sekarang, hampir tak ada siapapun. Kalaupun ada, mereka terlihat cepat-cepat masuk ke dalam rumah begitu melihat Arif. Seolah ada sesuatu yang mereka hindari. Atau, sesuatu yang mereka takutkan. Arif mulai berjalan pelan menyusuri jalan desa. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena energi di tempat ini benar-benar kacau. Beberapa meter dari situ, ia melihat Pak Darto sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Wajahnya terlihat lebih tua dari yang Arif ingat, dan matanya seperti kurang tidur. "Assalamualaikum, Pak," sapa Arif. Pak Darto terkejut sedikit. Ia menoleh, lalu matanya membesar saat mengenali siapa yang berdiri di depannya. "Arif? Loh, kamu balik?" "Iya, Pak. Baru sampai." Pak Darto bangkit perlahan. Ada kelegaan di wajahnya, tapi juga kecemasan. "Kamu pulang pas waktunya nggak enak, Rif." Arif tersenyum tipis. "Saya tahu, Pak. Makanya saya pulang." Mereka duduk di bangku kayu di depan rumah. Suasana canggung sebentar, sebelum akhirnya Arif langsung masuk ke inti. "Di sini lagi ada apa, Pak?" Pak Darto nggak langsung jawab. Ia menatap ke jalan sepi di depan mereka, lalu menelan ludah. "Kamu belum dengar?" "Baru sedikit." Pak Darto menghela napas panjang. "Sudah ada 4 orang yang meninggal. Semua masih muda. Nggak sakit apa-apa. Tiba-tiba aja ditemukan sudah nggak bernyawa." Arif mengangguk pelan. Informasi itu sesuai dengan firasatnya. Cara meninggalnya sama. Pak Darto langsung menatap Arif. "Kamu tahu? Perasaan saya bilang begitu." Pak Darto terlihat makin gelisah. "Iya, sama. Wajahnya kayak ketakutan banget sebelum mati." Hening sebentar. Angin lewat pelan, membawa suara daun kering yang bergesekan. Arif memejamkan mata sejenak. Ia mencoba merasakan sisa-sisa energi di sekitar. Dan benar saja, ada jejak yang tertinggal. Energi kematian. Tapi bukan kematian biasa. Ada sesuatu yang menyerap, sesuatu yang mengambil paksa. Arif membuka mata lagi. "Korban terakhir di mana ditemukan, Pak?" Pak Darto menunjuk ke arah kebun bambu. "Di sana, Wawan." Arif berdiri tanpa banyak bicara. "Saya mau lihat." Pak Darto sempat ragu, tapi akhirnya ikut berjalan di belakang Arif. Semakin mendekati lokasi, udara terasa semakin dingin. Bahkan suara alam pun seperti meredam. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hanya sunyi. Sesampainya di tempat itu, Arif langsung berhenti. Ia menunduk, menatap tanah. Lalu perlahan, ia jongkok. Tangannya menyentuh permukaan tanah yang masih sedikit lembab. Matanya terpejam, fokus. Beberapa detik berlalu. Dan tiba-tiba, napasnya tertahan. "Ini bukan cuma kematian biasa," gumamnya pelan. "Apa maksudmu?" tanya Pak Darto dengan suara tegang. Arif membuka mata. Tatapannya berubah serius. Ada energi yang ditarik dari tubuh korban. Bukan diambil, tapi disedot. Pak Darto langsung merinding. "Disedot?" Arif mengangguk. "Kayak dipanen." Kata itu menggantung di udara, membuat suasana yang sudah dingin terasa semakin menusuk. Arif berdiri, lalu berjalan pelan mengelilingi area itu. Ia seperti mencari sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa. Dan akhirnya, ia berhenti di satu titik. "Di sini," katanya. "Apa?" "Ada sisa jejak, bukan milik korban."
Pak Darto semakin bingung. Maksudnya? Arif menoleh. Korban nggak sendirian sebelum mati. Kalimat itu membuat Pak Darto langsung diam. Arif melanjutkan, ada seseorang yang berinteraksi sama mereka. Dan dari situ, proses itu terjadi. Proses apa? Arif tidak langsung menjawab. Karena ia sendiri sudah mulai menyusun potongan-potongan yang ada. Dan semuanya terasa tidak wajar. Hari itu, Arif mengunjungi beberapa lokasi lain. Tempat korban sebelumnya ditemukan. Sawah, pinggir sungai, dan satu rumah kosong. Hasilnya sama. Jejak energi yang identik. Dan selalu ada satu pola yang berulang. Interaksi. Setiap korban, sebelum meninggal, pasti bertemu seseorang. Arif mencoba bertanya ke beberapa warga. Tapi hasilnya nihil. Mereka tertutup. Jawaban mereka singkat, bahkan cenderung menghindar. Nggak tahu, Rif. Saya nggak lihat apa-apa. Atau mungkin, kamu salah dengar. Tapi dari mata mereka, Arif tahu. Mereka tahu sesuatu. Hanya saja, mereka terlalu takut untuk bicara. Sore menjelang malam. Langit mulai gelap. Dan desa kembali tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Arif berdiri di pinggir jalan, menatap ke arah rumah-rumah yang mulai menutup rapat pintunya. Pikirannya terus bekerja, menyusun semua yang ia temukan hari ini. 4 korban. Semua sehat. Semua mati dengan cara yang sama. Dan semua pernah berinteraksi dengan seseorang sebelum mati. Arif menarik napas dalam. Satu nama mulai muncul di kepalanya. Awalnya samar, tapi semakin lama, semakin jelas. Ia teringat sesuatu yang pernah ia dengar tadi siang. Bisikan kecil dari warga. Nama yang disebut pelan-pelan, seolah takut didengar. Arif menoleh ke arah ujung desa, ke arah rumah yang berdiri agak terpisah dari yang lain. Rumah itu terlihat tenang, terlalu tenang. Lampunya menyala redup, dan tak ada suara apapun dari dalam. Tapi justru itu yang membuatnya mencurigakan. Arif menatap rumah itu lama. Matanya menyipit sedikit. Dan akhirnya, ia berbisik pelan. Bu Laras. Nama Bu Laras mulai terasa seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah Arif. Semakin ia mencoba bersikap tenang, semakin jelas satu hal. Semua petunjuk yang ia kumpulkan selalu berujung ke sosok itu. Tapi Arif bukan orang yang mudah mengambil kesimpulan tanpa bukti. Ia tahu, dalam hal seperti ini, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Sore itu, Arif duduk di warung kecil milik Bu Sarmi, pura-pura minum kopi sambil mengamati sekitar. Warung itu jadi salah satu tempat warga berkumpul, meski sekarang suasananya jauh lebih sepi dari biasanya. Bu, saya mau tanya, kata Arif pelan. Bu Sarmi yang sedang mengelap gelas langsung menoleh. Tanya apa, Rif? Arif sedikit mendekat, menurunkan suaranya. Soal Bu Laras. Tangan Bu Sarmi langsung berhenti bergerak. Beberapa detik, ia hanya diam. Matanya melirik ke kiri dan kanan, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Kamu ngapain nanya itu? Bisiknya. Cuma pengen tahu aja, Bu. Soalnya, kayaknya ada yang aneh. Bu Sarmi menghela napas pelan. Wajahnya berubah ragu. Dia itu orangnya nggak pernah macem-macem, katanya akhirnya. Sejak suaminya meninggal, ia hidup sendiri. Nggak ganggu siapa-siapa. Tapi, Arif menimpali. Bu Sarmi menatap Arif cukup lama, seolah menimbang apakah ia harus bicara atau tidak. Ada aja sih yang bilang, yang dekat sama dia, nasibnya nggak pernah baik. Arif diam, membiarkan Bu Sarmi melanjutkan. Dulu ada, siapa ya? Oh, Slamet. Sering ke rumahnya. Nggak lama, jatuh sakit. Aneh sakitnya. Dokter bilang nggak ada apa-apa, tapi badannya makin kurus, terus meninggal. Arif mengangguk pelan. Terus ada lagi, Joko. Katanya mau nikahin Bu Laras. Tapi sebelum sempat, dia ditemukan meninggal juga. Sama kayak yang sekarang. Suasana warung jadi makin sunyi. Dan kamu tahu nggak, Rif? Bu Sarmi menunduk sedikit.
suaranya makin pelan. Sebelum mereka meninggal, selalu ada yang lihat mereka habis dari rumah Bularas. Kalimat itu menggantung lama. Arif tak langsung menjawab. Tapi di dalam pikirannya, potongan-potongan itu mulai menyatu. Bu pernah lihat sendiri? Tanya Arif. Bu Sarmi langsung menggeleng cepat. Enggak, saya nggak mau lihat yang aneh-aneh. Yang penting saya nggak ganggu dia juga nggak ganggu saya. Jawaban yang aman. Terlalu aman. Arif tahu, ketakutan di desa ini sudah terlalu dalam. Mereka lebih memilih diam daripada terlibat. Menjelang maghrib, Arif berdiri di depan rumah yang sejak tadi terus ia perhatikan dari jauh. Rumah Bularas. Letaknya memang agak terpisah dari yang lain. Di sisi kanan ada kebun kecil. Di kiri hanya pohon-pohon tinggi yang membuat area itu terasa lebih gelap, bahkan sebelum malam benar-benar turun. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Bersih, rapi, bahkan terawat. Lampu teras menyala dengan cahaya kuning redup. Tak ada suara mencurigakan. Tapi justru itu yang membuat Arif waspada. Terlalu tenang. Seolah semua yang terlihat di permukaan hanya lapisan luar. Arif tidak langsung mendekat. Ia memilih mundur, menunggu waktu yang tepat. Malam. Itu waktu terbaik untuk melihat sesuatu yang disembunyikan. Malam datang lebih cepat di Karangjati. Begitu langit benar-benar gelap, suasana langsung berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, dan kesunyian seperti menekan dari segala arah. Arif berdiri di balik pohon besar, tak jauh dari rumah Bularas. Tubuhnya diam, napasnya teratur, menyatu dengan kegelapan. Matanya fokus ke arah rumah itu. Beberapa menit, tak ada apa-apa. Lampu masih menyala seperti biasa. Lalu, pelan-pelan, lampu ruang tengah mati. Digantikan oleh cahaya lain. Cahaya yang lebih redup. Dan berwarna kekuningan. Api lilin. Arif menyipitkan mata. Ia bergerak sedikit lebih dekat. Langkahnya ringan tanpa suara. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, ia mulai melihat ke dalam. Dan saat itulah, darahnya terasa dingin. Di dalam ruangan, Bularas duduk bersila di lantai. Tapi penampilannya sangat berbeda dari yang biasa terlihat siang hari. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan kain hitam yang longgar. Di sekelilingnya, tersusun puluhan lilin yang menyala dengan api kecil. Di depan tubuhnya, ada sesajen. Bukan sesajen biasa. Ada bunga yang sudah layu, air dalam mangkuk kecil yang tampak keruh, dan sesuatu yang terlihat seperti potongan rambut. Arif menahan napas. Lalu matanya bergerak ke lantai. Ada simbol. Digambar dengan sesuatu yang gelap, mungkin arang, atau sesuatu yang lain. Simbol itu tidak ia kenali sepenuhnya, tapi satu hal pasti, itu bukan simbol biasa. Ada energi tua di dalamnya. Energi yang terasa berat dan tidak bersih. Bularas mulai bergerak. Bibirnya komat-kamit. Mengucapkan sesuatu. Pelan. Tapi cukup untuk membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Arif mencoba fokus. Dan samar-samar, ia mendengar. Bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Seperti campuran mantra lama, dengan sesuatu yang lebih gelap. Tiba-tiba, api lilin bergetar. Bukan karena angin, karena sesuatu yang lain. Suhu di dalam ruangan terlihat berubah. Uap tipis muncul di udara, seperti napas di malam dingin. Dan lalu, bayangan itu muncul. Awalnya hanya samar di dinding, tapi perlahan membentuk sesuatu, tinggi, hitam, dan tidak memiliki bentuk yang jelas. Arif langsung merasakan tekanan kuat di dadanya. Itu bukan manusia, gumamnya dalam hati. Bularas mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Arif melihat ekspresinya dengan jelas. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang salah. Matanya kosong, tapi penuh keinginan yang sulit dijelaskan. Seolah ia menikmati semua ini. Tiba-tiba, Bularas meraih sesuatu dari sampingnya. Sebuah jarum kecil, berwarna gelap. Ia mengangkatnya perlahan,
lalu menempelkannya ke kulit di bagian lehernya. Arif langsung menegang. Susuk. Tapi ini bukan susuk biasa. Begitu jarum itu menyentuh kulitnya, reaksi yang terjadi langsung terasa. Udara di dalam ruangan bergetar lebih kuat. Bayangan hitam di dinding bergerak mendekat. Dan suara aneh mulai terdengar. Seperti bisikan. Banyak sekali. Tumpang tindih. Dan semuanya terdengar seperti minta sesuatu. Bularas memejamkan mata. Wajahnya terlihat tegang. Tapi bukan karena kesakitan. Lebih seperti menahan sesuatu yang besar. Arif menggenggam tangannya erat. Sekarang semuanya mulai jelas. Ini bukan sekadar ritual biasa. Bukan juga pesugihan sederhana. Energi yang ia rasakan terlalu besar, terlalu gelap, dan terlalu hidup. Ini adalah perjanjian. Dan dalam perjanjian seperti ini, selalu ada harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, Bularas membuka mata, dan langsung menatap ke arah jendela, ke arah Arif. Jantung Arif berdegup keras. Apakah dia ketahuan? Beberapa detik, mereka seperti saling menatap, meski gelap memisahkan. Lalu, Bularas tersenyum tipis, pelan, seolah ia tahu. Arif mundur satu langkah, napasnya tertahan. Ia tidak menunggu lebih lama. Tanpa suara, ia menjauh dari rumah itu, kembali ke kegelapan malam. Pikirannya kacau. Tapi satu hal kini sangat jelas. Semua kematian di desa ini bukan kebetulan dan bukan penyakit. Arif berhenti sejenak di tengah jalan, menatap ke arah rumah Bularas dari kejauhan. Matanya tajam. Ini bukan sekadar pesugihan, bisiknya pelan. Napasnya terasa berat. Ini perjanjian tumbal. Sejak malam itu, pikiran Arif nggak pernah benar-benar tenang. Apa yang dia lihat di rumah Bularas bukan sekadar praktik ilmu biasa. Itu sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih terstruktur. Bukan kejadian acak. Semua terasa seperti bagian dari satu pola yang sengaja dibangun. Pagi harinya, Arif sudah berdiri di salah satu lokasi kematian pertama. Pinggir sawah yang sekarang terlihat biasa saja. Matahari mulai naik, burung-burung terdengar lagi, seolah desa ini kembali normal. Tapi bagi Arif, semua itu cuma permukaan. Ia jongkok, menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Matanya terpejam. Perlahan, ia merasakan. Sisa energi itu masih ada. Tipis, tapi cukup jelas. Energi kehidupan yang hilang secara paksa. Bukan dilepaskan, tapi ditarik. Dipanen, gumamnya pelan. Kata itu terus terulang di kepalanya. Arif membuka mata, lalu berdiri. Ia menatap ke arah jalan kecil yang mengarah ke rumah warga. Lalu ia berjalan ke lokasi berikutnya. Dan berikutnya lagi. Setiap tempat memberikan hasil yang sama. Jejak energi yang identik. Dan semakin ia telusuri, semakin terlihat pola yang gak bisa diabaikan. Korban bukan dipilih sembarangan. Mereka semua masih muda, dan punya energi hidup yang kuat. Seolah mereka dipilih karena layak. Arif berhenti di tengah jalan, napasnya sedikit berat. Ini bukan cuma ambil nyawa, katanya pelan. Ini ngumpulin kekuatan. Angin berhembus pelan, tapi terasa dingin. Seolah ada sesuatu yang mendengar. Di sisi lain desa, suasana mulai berubah. Kematian yang awalnya dianggap aneh, sekarang mulai jadi ketakutan nyata. Apalagi setelah kejadian pagi itu. Seorang pemuda lagi ditemukan meninggal. Namanya Bima. Usianya baru 22. Tubuhnya ditemukan di belakang rumah, tergeletak begitu saja seperti korban sebelumnya. Wajahnya sama, ketakutan, dan kosong. Tangisan keluarga pecah, membuat warga berdatangan. Tapi kali ini, suasananya beda. Nggak cuma sedih, tapi juga panik. Ini nggak bisa dibiarin terus, teriak salah satu warga. Kita harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Suara-suara mulai tumpang tindih.
Ketakutan yang selama ini dipendam, akhirnya mulai keluar. Arif datang ke lokasi itu, berdiri di antara kerumunan. Ia memperhatikan tubuh Bima dengan tatapan serius. Sama, persis sama. Ia menutup mata sebentar. Dan lagi-lagi, ia merasakan sisa energi yang ditarik. Lebih kuat dari sebelumnya. Artinya, prosesnya makin sering. Dan mungkin, makin cepat. Arif membuka mata, lalu menatap warga di sekitarnya. "Kalian harus hati-hati," katanya tegas. Semua langsung diam. Beberapa menatapnya, berharap ada jawaban. "Apa maksudmu, Rif?" tanya Pak Darto. Arif menarik napas. Ini bukan penyakit. Dan bukan kejadian biasa. Ada yang ngambil energi hidup korban. Beberapa orang langsung saling pandang. "Apa-apaan itu? Maksudnya santet?" "Lebih dari itu." Arif menatap mereka satu persatu. Ini bukan cuma nyerang, tapi milih. Korban dipilih. Suasana jadi makin tegang. "Dipilih gimana?" tanya seseorang dengan suara pelan. Arif ragu sebentar, tapi akhirnya ia tetap bicara. "Semua korban, sebelum meninggal, pasti ketemu orang yang sama." Beberapa orang langsung terlihat gelisah. Tapi ada juga yang menggeleng. "Kamu cuma nebak-nebak, Rif." "Iya, jangan bikin makin takut." Arif mengepalkan tangannya. "Aku nggak nebak," katanya lebih tegas. "Aku lihat sendiri jejaknya." Tapi ketakutan kadang membuat orang menolak kebenaran. Dan itu yang terjadi. Beberapa warga mulai menjauh. "Sudahlah, kita tunggu saja dari pihak desa." "Iya, jangan mikir yang aneh-aneh." Arif hanya bisa diam. Ia tahu, nggak semua orang siap menerima hal seperti ini. Tapi waktu mereka mungkin sudah habis. Sore itu, Arif berdiri di kejauhan, mengamati rumah Bularas lagi. Perasaannya makin kuat. Bukan cuma karena apa yang ia lihat semalam, tapi karena energi di sekitar rumah itu berubah. Lebih aktif, lebih waspada. Seolah ada sesuatu yang sadar sedang diperhatikan. Dan itu membuat Arif semakin yakin. Bularas mulai tahu bahwa dirinya tidak lagi sendirian dalam permainan ini. Angin berhembus pelan. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka sedikit. Arif langsung menegang. Dari dalam, Bularas keluar. Seperti biasa, tenang. Wajahnya datar. Tapi matanya langsung mengarah ke tempat Arif berdiri. Jarak mereka cukup jauh. Tapi tatapan itu terasa jelas. Menusuk. Seolah tepat mengenai dirinya. Arif tidak bergerak. Beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Lalu Bularas tersenyum tipis. Dan masuk kembali ke dalam rumah. Pintu tertutup perlahan. Jantung Arif berdegup lebih cepat. "Itu bukan kebetulan," gumamnya. Dia tahu, permainan ini sudah dimulai. Malam itu, Arif mencoba beristirahat. Ia duduk bersila di kamar kecil rumah Pak Darto. Lampu dimatikan, hanya ada cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur napas, melindungi diri. Tapi, semua terasa lebih sulit dari biasanya. Begitu ia memejamkan mata, gambar-gambar aneh mulai muncul. Bayangan hitam, wajah-wajah korban, dan suara, bisikan, pelan, tapi jelas. "Kamu berikutnya." Arif membuka mata cepat. Napasnya memburu. Keringat dingin muncul di dahinya. Ia mencoba mengabaikan. Menutup mata lagi. Tapi kali ini, lebih jelas. Ia melihat dirinya sendiri. Berdiri di tengah ruangan gelap. Dikelilingi lilin. Dan di depannya, Bularas. Dengan senyum yang sama seperti semalam. Tangan Arif terasa berat. Tubuhnya seperti nggak bisa digerakkan. Dan dari belakang, sesuatu muncul. Bayangan hitam itu lebih besar, lebih dekat, dan mengarah padanya.
Arif tersentak bangun. Napasnya terengah. Jantungnya berdetak keras. Ia langsung berdiri, menatap sekeliling kamar. Kosong. Tapi rasa itu masih ada. Dingin. Dekat. Seolah sesuatu baru saja pergi. Arif menggenggam dadanya. Ini bukan mimpi biasa. Ia tahu. Itu peringatan. Atau mungkin ancaman. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar. Desa kembali sunyi. Terlalu sunyi. Dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan dari satu arah, tapi dari mana-mana. Arif menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Terancam. Dan dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari satu hal. Semua ini bukan cuma tentang menghentikan sesuatu, tapi juga tentang bertahan hidup. Angin malam kembali berhembus, membawa suara yang sangat pelan. Hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Arif membeku. Kamu. Tumbal berikutnya. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit di atas desa Karangjati tampak lebih gelap, seolah bulan sengaja bersembunyi. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Sunyi. Terlalu sunyi. Arif berdiri di depan rumah Pak Darto, menatap ke arah ujung desa. Sejak sore tadi, firasatnya makin kuat. Energi di desa ini seperti mencapai puncaknya. Ini malamnya, gumamnya pelan. Ia sudah tahu, kalau selama ini Bularas hanya melakukan ritual kecil, maka malam ini adalah puncaknya. Malam untuk memperkuat semuanya. Dan mungkin, malam untuk mengambil tumbal berikutnya. Arif mengikat kain kecil di pergelangan tangannya, benda yang biasa ia gunakan sebagai pelindung. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri. Ini bukan sekadar menghadapi manusia. Ini menghadapi sesuatu yang sudah terikat dengan kekuatan lain. Dan malam ini, ia nggak bisa lagi cuma mengamati. Ia harus masuk. Langkah Arif pelan tapi pasti menyusuri jalan menuju rumah Bularas. Semakin dekat, udara terasa semakin berat. Seperti ada tekanan yang menekan dari segala arah. Napas terasa lebih pendek, dan langkah jadi lebih berat. Sampai akhirnya, ia berhenti beberapa meter dari rumah itu. Lampu di dalam tidak menyala seperti biasanya. Sebagai gantinya, cahaya lilin kembali muncul. Tapi kali ini, jauh lebih banyak. Dari luar saja, Arif bisa melihat bayangan cahaya bergerak liar di dinding rumah. Dan suara terdengar jelas. Mantra, lebih keras dari sebelumnya. Lebih dalam. Dan lebih gelap. Arif menelan ludah. Sudah mulai. Tanpa ragu lagi, ia melangkah mendekat. Pintu rumah itu tidak terkunci. Sedikit terbuka, seolah mengundangnya masuk. Arif mendorong pelan. Berderit. Pintu terbuka perlahan. Dan saat ia masuk, pemandangan di dalam membuat tubuhnya langsung menegang. Ruangan itu berubah total. Lantai dipenuhi simbol-simbol yang digambar melingkar, lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya. Puluhan lilin mengelilingi ruangan. Apinya bergoyang tidak wajar. Di tengah ruangan, Bularas duduk bersila. Tapi kali ini, auranya jauh lebih kuat. Rambutnya terurai liar. Wajahnya pucat tapi bersinar aneh. Matanya terpejam. Bibirnya terus bergerak mengucapkan mantra. Di sekelilingnya, ada beberapa benda yang membuat Arif langsung paham. Kain milik korban. Potongan rambut. Dan sesuatu yang tampak seperti potongan kuku. Arif mengepalkan tangan. Jadi ini caranya. Ia melangkah masuk lebih jauh. Cukup, Bularas. Suara Arif menggema pelan di dalam ruangan. Mantra itu langsung berhenti. Perlahan, Bularas membuka mata dan menatap Arif. Tatapan itu tidak lagi seperti manusia biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar. Kamu akhirnya datang juga, katanya pelan.
Suaranya berubah, lebih dalam, seperti bercampur dengan suara lain. Arif berdiri tegak. Saya tahu semua ini dari awal salah. Bularas tersenyum. Dari awal, ia terkekeh pelan. Kamu nggak tahu apa-apa, Arif. Nama itu disebut dengan sangat jelas. Membuat Arif sedikit terkejut. Kamu pikir aku mau seperti ini? Lanjutnya. Kamu pikir aku punya pilihan? Arif menatapnya tajam. Selalu ada pilihan. Tapi yang kamu pilih, ini. Bularas menggeleng pelan. Kamu nggak pernah hidup sendirian seperti aku. Nggak pernah ngerasain. Jadi orang yang dianggap nggak ada. Suaranya mulai berubah. Bukan marah. Tapi penuh luka. Dulu aku cuma mau hidup lebih baik. Sedikit saja. Tapi mereka semua cuma datang, lalu pergi. Ninggalin aku sendiri lagi. Arif diam. Ia bisa merasakan emosi itu. Tapi itu tidak mengubah apapun. Terus, dia datang, bisik Bularas. Udara langsung berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Dia kasih aku pilihan. Kekuatan. Kecantikan. Kehidupan yang gak akan pernah habis. Bularas menatap Arif lekat. Dengan syarat, aku kasih dia yang dia mau. Arif menarik napas pelan. Tumbal. Bularas tersenyum lebar. Iya. Tiba-tiba, api lilin di seluruh ruangan membesar. Angin berputar tanpa arah. Dan dari belakang Bularas, bayangan itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih besar. Dan lebih nyata. Sosok hitam itu berdiri tinggi. Hampir menyentuh langit-langit. Bentuknya tidak jelas. Tapi terasa hidup. Dan matanya kosong. Tapi menatap langsung ke arah Arif. Tubuh Arif langsung merinding. Ini dia, gumamnya. Bularas berdiri perlahan. Dia yang selama ini nemenin aku. Sosok itu bergerak sedikit. Dan suara terdengar lagi. Bisikan. Lebih keras. Lebih banyak. Tumbal. Energi. Arif langsung mengambil langkah. Ia mengangkat tangannya, membaca doa dengan cepat. Energi dalam tubuhnya mengalir keluar, membentuk perlindungan di sekelilingnya. Cukup, teriaknya. Gelombang energi menyebar. Lilin-lilin bergoyang keras. Tapi, sosok itu tidak mundur. Justru mendekat. Bularas tertawa pelan. Kamu pikir kamu bisa ngelawan ini? Arif tidak menjawab. Ia melangkah maju, membaca mantra lebih kuat. Serangan pertama dilepaskan. Energi putih menghantam ke arah Bularas. Tapi sebelum sampai, bayangan hitam itu bergerak cepat, menahan, dan menghancurkan serangan itu seolah tidak ada apa-apa. Arif langsung sadar. Kuat. Ia belum pernah merasakan energi seperti ini. Bularas mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, udara di sekitar Arif terasa menekan. Seperti ada sesuatu yang mencengkeram dari segala arah. Arif mencoba bertahan, membaca doa lebih keras. Tapi tekanan itu semakin kuat. Dadanya terasa sesak. Napasnya mulai berat. Sosok hitam itu kini tepat di depannya. Dekat. Terlalu dekat. Arif bisa merasakan hawa dingin yang keluar darinya. Dan suara itu sekarang terdengar jelas di telinganya. Kamu punya energi yang kuat. Cocok. Arif menggertakkan gigi. Ia mengumpulkan sisa tenaganya. Lalu melepaskan satu serangan lagi. Lebih kuat. Lebih fokus. Kali ini, serangan itu berhasil mengenai Bularas. Tubuhnya terdorong sedikit. Ia meringis. Tapi, ia tidak jatuh. Justru tersenyum. Bagus, katanya pelan. Kamu memang beda. Sosok hitam itu kembali bergerak. Lebih cepat, lebih agresif. Arif mencoba bertahan. Tapi kali ini, ia mulai kewalahan. Setiap serangannya dipatahkan. Setiap pertahanannya ditembus perlahan. Energi dalam tubuhnya mulai menipis.
Dan tekanan itu semakin kuat. Arif jatuh berlutut. Napasnya terengah. Matanya tetap menatap ke depan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bularas berdiri di depannya, menatap dengan senyum dingin. "Kamu terlambat, Arif." Sosok hitam itu kini berada tepat di belakangnya, seperti siap mengambil. Arif mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak merespon. Tenaganya hampir habis. Dan saat itu, satu hal akhirnya ia sadari. Kekuatan yang dihadapi jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Dan malam ini, ia mungkin tidak akan menang. Napas Arif tersengal. Tubuhnya masih berlutut di lantai. Sementara tekanan dari sosok hitam itu semakin kuat menindih dari segala arah. Dadanya seperti diremas. Kepalanya berdenyut. Dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Tapi di tengah kondisi itu, pikirannya justru jadi semakin jernih. Ia sadar satu hal. Kalau terus melawan dengan cara yang sama, dia pasti kalah. Harus ada cara lain, gumamnya pelan. Matanya bergerak cepat, memperhatikan sekeliling ruangan. Lilin-lilin, simbol di lantai, sesajen, semua itu bukan sekadar pelengkap. Itu adalah bagian dari ikatan. Ikatan antara Bularas dan sesuatu yang ada di belakangnya itu. Dan tiba-tiba, ingatan Arif seperti tersambung. Tentang satu hal yang pernah dia pelajari dulu. Tentang susuk yang bukan sekadar penarik aura, tapi jadi wadah. Wadah untuk sesuatu yang lain. Dan kalau wadah itu terhubung dengan tumbal, berarti yang harus diputus bukan dia, bisik Arif dalam hati, tapi ikatannya. Arif menggenggam lantai dengan sisa tenaganya. Ia mulai merasakan aliran energi di ruangan itu. Dan di antara semua kekacauan, ia menemukan titik pusatnya. Bukan di Bularas, tapi di sesuatu yang tertanam di tubuhnya. Susuk itu, dan semua yang ada di lantai, adalah jalur penghubungnya. Arif mengangkat wajahnya pelan. Matanya kembali fokus. Kalau aku putus jalurnya, napasnya berat. Dia bakal kehilangan sumbernya. Tapi masalahnya, cara memutus jalur itu bukan hal mudah. Butuh energi besar dan pengorbanan. Arif menelan ludah. Ia tahu risikonya. Kalau gagal, bukan cuma dia yang mati, tapi jiwanya bisa ikut terikat dan jadi bagian dari itu. Sosok hitam itu bergerak lagi, semakin dekat. Seolah tak ingin memberi waktu lebih lama. Bularas menatap Arif dengan senyum tipis. "Sudah selesai, Arif." Arif perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap tajam. "Belum," jawabnya pelan. Ia menarik napas dalam. Lalu, ia mulai membaca doa. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memusatkan energi. Semua yang tersisa dalam dirinya, ia kumpulkan. Sosok hitam itu langsung bereaksi. Bergerak cepat ke arahnya. Tapi Arif tidak mundur. Ia justru melangkah maju. Langsung menuju ke tengah lingkaran simbol. "Berhenti!" teriak Bularas. Tapi Arif sudah sampai. Ia menjatuhkan tangannya ke lantai. Dan menghantam titik pusat simbol itu dengan seluruh energinya. "Putus! Sekarang!" Gelombang energi meledak dari tubuhnya. Lilin-lilin langsung padam satu persatu. Simbol di lantai bergetar, lalu mulai retak. Suara jeritan tiba-tiba memenuhi ruangan. Bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang lain. Bularas langsung menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri. "Jangan!" teriaknya. Sosok hitam itu mengamuk. Bergerak liar, menghantam ke segala arah. Dinding bergetar. Udara seperti pecah. Arif tetap menahan posisinya. Meski tubuhnya mulai goyah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Energi dalam dirinya hampir habis. Tapi ia tidak berhenti. "Sedikit lagi," bisiknya. Simbol itu akhirnya pecah. Suara retakan keras menggema. Dan dalam sekejap, semua berubah.
Sosok hitam itu mundur. Seperti ditarik paksa, tubuhnya bergetar, lalu mulai menghilang. Tapi sebelum lenyap, ia mengeluarkan suara yang membuat darah membeku. Suara marah dan lapar. Bularas jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang. Dan dalam hitungan detik, perubahan itu terjadi. Kulitnya yang tadi halus, mulai menghitam, retak, dan membusuk. Cepat. Terlalu cepat untuk manusia biasa. Wajahnya berubah. Keriput. Tua. Dan penuh luka. Ia menjerit. Tidak, tidak, jangan ambil ini dariku. Tapi semuanya sudah terlambat. Tanpa ikatan itu, semua yang ia ambil selama ini kembali dalam bentuk yang mengerikan. Tubuhnya terus membusuk sampai akhirnya diam, tak bergerak. Sosok hitam itu akhirnya benar-benar lenyap, seperti tak pernah ada. Dan ruangan itu kembali gelap. Hanya sisa lilin yang mengeluarkan asap tipis. Arif jatuh terduduk. Napasnya berat. Tubuhnya terasa kosong. Tapi, ia masih hidup. Beberapa saat, ia hanya diam. Mencoba memahami semuanya. Lalu perlahan, ia berdiri. Menatap tubuh Bularas yang kini tak lagi berbentuk seperti manusia. Selesai. Semua ini, akhirnya selesai. Beberapa hari kemudian, desa Karangjati kembali tenang. Tak ada lagi kematian misterius. Tak ada lagi suara tangisan di malam hari. Dan tak ada lagi bayangan hitam yang terlihat. Warga mulai keluar rumah. Anak-anak kembali bermain. Seolah semuanya kembali normal. Tapi, rasa itu tetap ada. Trauma. Ketakutan yang tertinggal. Mereka mungkin bisa hidup lagi seperti biasa. Tapi mereka tidak akan pernah benar-benar lupa tentang apa yang pernah terjadi di desa ini. Tentang bagaimana mereka hampir kehilangan segalanya. Arif berdiri di pinggir desa. Tas kecil sudah di bahunya. Ia menatap jalan yang akan membawanya pergi. Pak Darto berdiri di sampingnya. "Terima kasih, Rif," katanya pelan. Arif hanya mengangguk. "Jaga desa ini baik-baik, Pak." Pak Darto tersenyum tipis. "Iya." Hening sebentar. Angin pagi berhembus pelan. Terasa lebih ringan sekarang. Arif melangkah pergi. Meninggalkan desa itu di belakangnya. Langkahnya tenang. Tapi pikirannya masih penuh. Karena jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia berhenti sejenak di tengah jalan. Mengangkat tangannya. Menatap telapak tangannya sendiri. Dan di sana, ada sesuatu. Garis hitam tipis. Seperti urat. Tapi bergerak. Pelan. Sangat pelan. Arif langsung menegang. Napasnya tertahan. Ia mencoba menghapusnya. Tapi tidak hilang. Justru semakin jelas. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan. Hampir seperti bisikan. Belum selesai. Arif menatap ke depan. Wajahnya serius. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Sesuatu dari kegelapan itu tidak benar-benar hilang. Dan entah bagaimana, sekarang itu ikut bersamanya.